Aku perlu jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Bapa, jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, Bapa, tanpa jamahan tangan-Mu kami tak mampu menghadapi dunia yang semakin berat dan semakin mendekati, dan peperangan rohani juga semakin dahsyat. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa agar kami umat-Mu keluar sebagai umat pemenang. Haleluya, haleluya. Bapakku, jamahan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, curahkanlah dengan kuasa Roh-Mu.
Berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Biarlah kita sebelumnya berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami umat siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia. Saya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami semua siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saya salam kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah terang dan penuntut kehidupan kita. Dan tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pegang bertemakan, mari kita pertimbangkan hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Apa saja itu? Mari kita belajar. Dalam hidup ini seringkali kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana ada hal-hal lain yang bisa kita nampaknya seperti kita abaikan atau kita kurang perhatikan. Bila kita mengutamakan apa yang kita pandang baik lebih dulu daripada yang lain ya. Tapi sebenarnya itu kita perlukan juga. Karena itu kita perlu belajar, perlu kita pikir, perlu kita putuskan dengan sebaik-baiknya apa dan apa saja, ada di mana atau
apa saja hal yang harus kita pilih dan bagaimana kita mempertimbangkannya ya. Apa saja itu diantaranya, mari kita pelajari. Satu, seringkali manusia itu lebih bertimbangan bagaimana untuk mencapai tujuan, tapi daripada sekedar untuk mencapai tujuan, pertimbangkan juga untuk menjaga integritas. Jadi boleh saja kita mau mencapai tujuan dengan perkenan Tuhan, tapi saat itu juga kita harus menjaga integritas kita. Jangan sampai integritas kita jatuh hanya tujuan kita ingin tercapai. Jangan sampai ya. Mari kita lihat Matius 5:37 mengatakan, jika iya katakanlah iya, jika tidak katakanlah tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga integritas, walaupun tujuan kita tercapai, itu bukan keberhasilan di mata Tuhan ya. Itu kegagalan juga karena integritas kita jatuh. Misalnya untuk mencapai tujuan lalu berlaku sungkan sehingga tidak berani berkata jujur, gak berani terbuka sepenuhnya, dan itu tidaklah baik juga ya. Jadi perlu integritas kita pertahankan. Tadi kata ya, berkatalah ya, tidak berkatalah tidak. Bukan cuma sekedar sungkan, bukan sekedar supaya terlihat baik, supaya tercapai tujuannya. Nah, lalu akhirnya kita mengambil jalan yang tidak jujur, tidak terbuka sepenuhnya. Atau terhadap yang keliru menafsir atau melakukan firman Tuhan, tapi karena orang itu cukup menentukan dalam keberhasilan kita, bisa berhasil atau enggak, maka kita lalu gak berani ngomong apa-apa, gak berani memperingatkan, gak berani menyatakan kebenaran. Ini juga harus kita ketahui ya. Maka pertimbangkan integritasmu juga, di samping kita juga pertimbangan bagaimana untuk mencapai tujuan kita, cita-cita kita. Haleluya. Yang pertama. Yang kedua, kita pertimbangkan untuk lebih kita pentingkan menjaga hati kita dengan baik daripada sekedar menjaga harta kita ya. Kadang-kadang orang yang segala cara menjaga hartanya ya, tetapi kurang begitu menjaga hati. Kita pertimbangkan dengan baik, kita perlu juga menjaga hati kita ya. Karena Alkitab mengatakan, Markus 8 ayat 36. Markus 8 ayat 36. Sekalipun harta kita terjaga dengan baik, tapi kalau kita nggak jaga hati, hati-hati ya. Hati-hati sekali, firman Tuhan mengingatkan kita. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia terjaga dengan baik, tapi kehilangan nyawanya? Kenapa? Kan tidak menjaga hatinya. Hati-hati ya. Tidak ada gunanya kata Tuhan. Kita baca lagi Amsal 4 ayat 23. Kita Amsal pasal 4 ayat ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita sendiri ya. Jadi jaga hati itu penting juga, harus dipertimbangkan. Jangan cuma sekedar jaga harta ya. Walaupun jaga harta itu boleh juga, tetapi jangan lupa untuk menjaga hati. Ya, kalau kita jaga hati, hidup kita juga akan baik. Yang kedua, yang ketiga, kita pertimbangkan juga menjaga perkataan dan perbuatan kita selama hidup ini daripada sekedar menjaga gengsi belaka ya. Demi gengsi tidak menjaga perkataan, demi gengsi tidak menjaga perbuatan. Hati-hati. Apa maksudnya menjaga? Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ini tidak bertentangan dengan aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Karena cukup banyak juga orang yang demi gengsinya, demi mempertahankan gengsinya, lalu kurang menjaga perkataannya sehingga bisa menyinggung orang lain. Padahal firman Tuhan mengatakan dengan baik pada kita, Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi kita perlu jaga perkataan kita, juga menjaga perbuatan kita. Kita baca Yakobus 1 ayat 26. Surat Yakobus 1 ayat ke-26. Surat Yakobus 1 ayat ke-26 yang mengatakan, tapi jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, wah rohani sekali, tapi tidak mengekang lidahnya, tidak menjaga perkataannya, tidak pertimbangan untuk menjaga perkataan, perbuatan dan sebagainya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya di mata Tuhan. Perlu kita ingat ya. Lalu kita baca lagi pasal 3 ayat ke-6 yang mengatakan, lidah pun adalah api yang merupakan satu dunia kejahatan dan mengalir tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuhnya dan menyalakan noda kehidupannya, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Itu kalau kita tidak pertimbangkan untuk menjaga dengan baik ya. Terakhir untuk poin ini kita baca di 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jagalah, pertimbangkan ya. Nah, bila kita pandai atau bijak
menjaga perkataan kita, maka bukan saja hidup kita bisa berhasil, tapi juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena firman juga Tuhan berpesan pada kita di kitab Matius 5 ayat 13, kita harus jadi garam untuk mengasihi ya, hidup orang lain juga ya, ada berguna, bermanfaat, jadi berkat buat hidup orang lain. Matius 5 ayat ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini kita perhatikan. Yang ketiga, yang keempat, lebih pertimbangkan untuk menjaga perasaan orang daripada sekedar perasaan sendiri saja. Maka kita juga harus punya empati, jaga perasaan orang juga. Karena Alkitab mengatakan, kalau kamu ingin apa yang kamu ingin orang lakukan pada kamu, lakukan juga pada orang lain. Kalau kamu tidak ingin itu dilakukan pada dirimu, jangan lakukan juga pada orang lain. Jaga juga perasaannya. Dan kita perlu pakai pikiran perasaan yang terdapat pada Kristus. Ya, kita lihat di Filipi 2 ayat 5. Dalam hidup bersama ini kita harus mengenakan, harus memakai pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus, bukan memakai pikiran dan perasaan sendiri saja ya. Kolose 2 ayat 5, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dengan orang lain juga, bersama hidup dengan orang lain, artinya hidup di dunia ini, maka pertimbangkanlah juga untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita perlu menjadi bijak ya. Berikutnya kita baca di Yudas 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, perhatikan juga perasaan orang lain, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jangan jadi orang yang egois atau egosentris, jangan ya. Kita perlu juga untuk menjaga perasaan orang lain agar kita bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan biarkan pertimbangan itu semua bukan hanya pertimbangan yang mengarah pada diri kita sendiri saja, bersifat egosentris, tapi juga pertimbangan apa yang bisa nanti mendatangkan dampak bagi orang lain. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita, apa yang firman Tuhan nasihatkan kepada kita, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dua terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Terus berkati, haleluya, sampai jumpa, haleluya. persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila Tuhan yang
serta